Jadi tawazun itu keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Jadi suatu ketika ada 3 orang sahabat, Pak, yang eh, bertanya ya kepada istri Rasulullah SAW. Ya, mereka bertiga ingin mengetahui bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW. Maka ketiga pemuda ini mempunyai tekad. Yang pertama bertekad untuk sholat terus, Pak. Ya, sholat malam setiap hari tanpa tidur. Gitu. Yang kedua bertekad untuk berpuasa terus tanpa berbuka. Artinya setiap hari itu puasa di luar bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan kan sudah jelas setiap hari kita puasa ya. Nah, sahabat yang kedua ini dia bertekad untuk puasa setiap hari juga di luar bulan Ramadan. Nah, yang ketiga ya, pemuda yang ketiga ini bertekad untuk tidak menyentuh perempuan, ya, tidak menikah, ya, bertekad untuk tidak menikah. Nah, lalu kemudian berita ini didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memanggil ketiga pemuda tadi lalu bertanya, apa benar kalian mengatakan begini tadi kan? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, tapi aku juga selain sholat, aku juga tidur malam. Ya, ya, aku puasa, tapi aku juga berbuka. Artinya beliau juga ada hari-hari di mana beliau tidak berpuasa. Ya, yang beliau sunahkan itu kan puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari di pertengahan bulan, ya, atau puasa Daud, ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak, gitu kan? Tapi tidak terus setiap hari puasa, tidak. Ya, kemudian yang ketiga beliau mengatakan, ya, aku pun juga menikah, aku juga menyukai lawan jenis, aku juga menginginkan pasangan, ya. Itu adalah sunnah-sunnahku, gitu. Beliau mengatakan itu sunnahku. Ya, ikuti sunnahku ini. Ya, dan beliau mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku, barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Ya, jadi ini Rasulullah, Pak. Ya, jadi betapa Islam itu mengatur orang itu tidak harus kemudian beribadah itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan terus di masjid gitu, sholat, itikaf, baca Quran misalnya di masjid terus-terusan. Ya, Umar bin Khattab itu pernah marah, Pak, ketika ada sekelompok pemuda ya di dalam masjid terus mereka. Di dalam masjid terus. Untuk apa? Mereka mengatakan mereka sedang bertawakal. Ya, mereka sholat terus. Kemudian mereka beritikaf terus, berzikir ya di dalam masjid. Kemudian Umar yang pada waktu itu adalah sebagai seorang khalifah, ya, khalifah itu pemimpin negara Islam pada masa itu, beliau mendatangi beberapa pemuda ini, ya, lalu mengatakan, apa yang kalian cari dengan terus berada di dalam masjid ini? Beberapa pemuda ini mengatakan, kami sedang bertawakal ya Umar, kami sedang bertawakal ya khalifah. Kemudian Umar mengatakan, ketahuilah bahwa emas dan perak itu tidak akan turun hanya karena sholat kalian. Keluar sana, keluar. Diusir sama Umar dari dalam masjid, Pak. Ya, karena apa? Hari itu adalah katakan kalau dalam bahasa kita itu jam kerja lah. Siang hari. Ya, usia mereka juga usia-usia yang masih produktif. Ya, dilarang oleh Umar untuk terus berada di dalam masjid ya dengan tujuan katanya ingin mencapai akhirat yang baik gitu ya. Nah, jadi ini pandangan Islam tentang kehidupan akhirat. Ya, jadi Islam melarang kita untuk fokus pada kehidupan akhirat. Islam melarang kita untuk beribadah secara berlebihan, lalu kemudian melupakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, melupakan atau tidak peduli dengan karunia Allah yang ada di atas muka bumi ini. Maka di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah." Kejarlah akhiratmu. Ya, kejarlah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan-kenikmatan akhirat itu. Ya, wala tansa, tapi jangan lupa ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kalian lupakan bagian-bagianmu yang ada di dunia. Itu, Pak. Ya, jadi
ini yang ajaran Islam yang indah, ajaran Islam yang mulia, ajaran Islam yang sempurna, ya, condong terus fokus ke akhirat, nggak benar. Ya, fokus ke dunia terus juga sama, nggak benar juga. Nah, biasanya manusia itu bisa terjebak di salah satunya ini, Pak. Ya, kalau hari ini mungkin biasa terjebak di yang kedua ya, Pak. Ngejar dunia lupa akhirat itu ya. Nah, jangan juga. Ya, jadi akhirat dikejar, dunia juga dikejar. Ya, lalu bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam itu tentang kehidupan dunia? Jadi intinya apa yang saya katakan tadi? Kehidupan kita di dunia ini adalah ujian sebenarnya, Pak. Ya, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia dan Allah perintahkan agar kita menikmati itu, tapi ada relnya, gitu, Pak. Ada relnya. Ya, karena apa? Allah katakan bahwa fokus hidup kalian itu bukan dunia, tapi fokus hidup manusia itu adalah akhirat. Ya, dalam surat pendek juga itu kan di dalam Ad-Duha itu kan dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari yang sebelumnya, maksudnya dari kehidupan dunia. Atau dalam ayat lain dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Ya, sementara kehidupan dunia itu tidak kekal. Ya, dunia sementara, akhirat itu kekal. Ya, jadi itu Pak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh Pak melupakan dunia ini lalu kemudian fokus pada kehidupan akhirat atau sebaliknya kita fokus pada akhirat lalu melupakan dunia. Ya, menikmati dunia itu sesuatu yang fitrah gitu ya, fitrah manusia. Jadi dalam diri manusia itu kan ada 3 fitrah, ya ada 3 kebutuhan naluriah, Pak. Jadi kalau kita ini bahasanya para ulama ya, Pak. Dalam diri manusia itu kan ada 2 jenis kebutuhan, Pak. Yang pertama kebutuhan jasmani ya, yang kita sebut dengan sandang, pangan, papan lah. Ini kan harus dipenuhi ya. Lalu yang kedua ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya naluriah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan gorizah. Gorizah itu naluriah. Nah, naluriah ini ada 3, Pak. Ya, yang pertama disebut dengan gorizatun nau. Gorizatun nau itu naluri untuk meneruskan keturunan. Ya, naluri untuk memiliki pasangan, naluri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Nah, ini naluriah ini. Ya. Ada dalam diri setiap manusia. Lalu yang kedua, ada naluri yang disebut dengan gharizatul baqa. Gharizatul baqa itu naluri untuk mendapatkan kehormatan. Ya, naluri untuk membela diri. Naluri untuk tidak direndahkan oleh makhluk yang lain, baik oleh manusia ataupun makhluk yang lain. Ya, nah ini namanya gharizatul baqa. Ya, jadi tidak dilarang dalam Islam itu kita ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan. Ya, dalam Islam tidak dilarang kita untuk katakanlah berambisi gitu ya, untuk menjadi pemimpin misalnya. Tidak dilarang. Ya, karena itu naluriah. Itu naluriah. Ya. Kemudian ada naluri yang ketiga yang harus dipenuhi juga adalah naluri beragama atau bertuhan ya, gharizatut tadayun. Ini dimiliki oleh setiap orang. Nah, hanya saja Islam mengatur agar pemenuhan atas kebutuhan naluri-naluri ini itu harus dibimbing oleh agama ini. Ya. Sehingga ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhan naluriahnya di dalam meneruskan keturunan atau mendapatkan pasangan, dia akan melalui jalan yang halal. Gitu, Pak. Ya, dia akan melalui proses yang disebut dengan akad nikah. Di situ ada ijab kabul, ada syarat dan rukun pernikahan lah. Ya. Maka ketika manusia memenuhi kebutuhan itu berdasarkan syariat Allah tadi, dia dapat pahala yang besar di situ. Ya, jadi naluri itu harus dipenuhi itu. Ya, ketika naluri itu dipenuhi tidak berdasarkan agama Allah, ya, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang, mohon maaf ya. Karena binatang juga punya naluri itu, Pak. Naluri untuk meneruskan keturunan itu. Hanya bedanya mereka tidak dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia kan diberi akal. Sehingga ketika dia memenuhi nalurinya untuk mendapatkan pasangan, untuk meneruskan keturunan tadi, harus dibimbing oleh agama ini. Demikian juga dengan ketika seseorang ingin memenuhi gharizatul baqa'nya tadi, ya, naluri untuk mendapatkan kehormatan.
naluri untuk mendapat kebanggaan diri gitu ya, pembelaan diri. Maka itu juga harus dibimbing oleh agama ini. Ya, sehingga ketika seseorang kemudian dia mendapatkan jabatan, ketika seseorang menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang amanah. Dia akan menjadi pemimpin yang adil. Dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Karena kepemimpinannya dilaksanakan berdasarkan bukan hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya katakan tentang adanya bagaimana Islam itu sebagai satu agama yang mulia. Ya, hanya Islam yang kemudian menjelaskan gambaran bagaimana kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia dan kehidupan akhirat yang bahagia juga. Ya, jadi agama ini secara sempurna mengajarkan kepada kita agar kita mengejar keduanya. Boleh kita mengejar kebahagiaan akhirat, makanya Rasulullah itu mengingatkan pada kita ya, untuk mendapatkan keseimbangan hidup antara akhirat dan dunia ini, kejarlah akhiratmu itu seolah-olah engkau akan mati besok pagi, dan kejarlah duniamu itu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi gitu kan. Jadi indah kan Islam itu Pak ya, mengatur itu sedemikian sempurnanya ya, sehingga kita tidak tidak timpang dalam kehidupan ini. Memang dunia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lahwun wa la'ibun. Senda gurau saja memang, hanya permainan saja. Tapi Allah juga berpesan kepada kita agar tidak meninggalkan kenikmatan dunia itu. Gitu, Pak. Ya. Makanya kemudian doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ini doa ini langsung dari Allah, Pak. Ya, yang insya Allah kita semua sudah pada hafal ya. Doa sapu jagat yang kita kenal ya. Doa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi juga kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita kebahagiaan akhirat. Dan di ayat sebelumnya itu Allah katakan merugi sekali orang-orang yang dalam doanya mereka hanya fokus pada kehidupan dunia. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Dan di antara manusia itu ada yang dalam doa mereka hanya menginginkan kebahagiaan dunia. Lalu Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya karena yang diminta cuma dunia, gitu kan. Nah, jadi ini doa luar biasa, ya. Dan Islam memang mengajarkan seperti itu agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam juga mengajarkan doa-doanya dan Islam juga mengajarkan caranya. Begitu, Pak. Islam mengajarkan caranya. Makanya di dalam Quran itu kan Allah katakan wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk dua jalan ini. Ya, yang satu jalan fujur namanya Pak, ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu surat Asy-Syam ya. Jadi aku wahyukan, aku ilhamkan dua jalan. Yang satu jalan fujur, ya yang itu jalan yang menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah jalan takwa, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kalau di dalam definisinya itu intisalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi doanya diajarkan, kemudian pengetahuannya diberikan, ya, bahwa dunia itu sementara, akhirat kekal, dunia itu senda gurau dan permainan, sementara akhirat itu jauh lebih penting dan sebagainya, dan caranya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taati perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Ya, jadi dunia ini kalau kita gambarkan itu hanya semacam wasilah saja, Pak. Singkatnya kehidupan kita di dunia ini hanya merupakan jembatan menuju kehidupan yang kekal. Ya. Cuman persoalan yang pentingnya adalah, ya, hal yang penting tentang kehidupan dunia ini, kehidupan kita di akhirat nanti tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Ini yang masalahnya di situ. Allah katakan hidup di dunia itu cuma permainan. Allah katakan hidup di dunia ini cuma senda gurau. Betul, iya. Cuman masalahnya adalah bahwa nanti kehidupan kita di akhirat itu tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia yang singkat ini, yang sementara ini. Karena setelah kita meninggalkan dunia, ya kita masuk hari pertama
di alam kubur nanti udah nggak ada lagi peluang untuk menjadi lebih baik lagi, memperbaiki sholat, memperbaiki sodako, memperbaiki silaturahim dan seterusnya. Udah nggak ada lagi peluang, itu udah nggak ada, kesempatan itu sudah nggak ada. Ya, makanya berhati-hati dalam kehidupan dunia ini tanpa melupakan anugerah-anugerah Allah dalam kehidupan dunia. Ya, boleh kita mengejar popularitas, ya. Kadang-kadang orang itu mengukur popularitas itu sebagai bagian dari kesuksesan misalnya. Boleh kita mengejar jabatan, boleh kita mengejar kekayaan, ya, karena ini semua memang ukuran kesuksesan dunia. Tapi jangan lupa bahwa fokus kehidupan kita itu bukan dunia, tapi fokus kehidupan kita adalah akhirat. Nah, ketika orang punya mindset yang seperti ini, maka ketika dia mengejar kehidupan dunia, mereka paham rambu-rambunya, Pak. Paham ya? Jadi mereka akan paham rambu-rambunya. Ya, mereka hanya melalui jalan yang halal saja. Sementara jalan yang haram dia jauhi, jalan yang haram dia tinggalkan. Ya, kalau dia kaya, dia akan gunakan hartanya itu bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi dia gunakan juga hartanya supaya bermanfaat buat orang lain. Ya, dia gunakan hartanya untuk agama Allah ini, ya, untuk dakwah, untuk bersedekah, ya, untuk membantu saudara-saudaranya yang kesulitan, ya, di manapun, ya, bencana di daerah-daerah bencana atau di Palestina, ya, di wilayah-wilayah di mana umat Islam memang membutuhkan, ya. Nah, ini orang kaya yang punya mindset fokus kehidupannya adalah akhirat, ya. Termasuk juga ketika seseorang memiliki jabatan atau menjadi seorang pemimpin misalnya. Ya, dia akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, dia akan menjadi seorang pemimpin yang adil, dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan seterusnya. Ya, jadi ini mungkin ini yang saya sampaikan ya. Saya memang tadi membatasi 30 menit, mungkin selebihnya nanti bisa ada diskusi misalnya ini, Bu.